Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sadun Bawor ya. Teman-teman yang bertempat di Dusun Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Petani durian dan pembudidaya bibit durian. Dengan segala jenis ya teman-teman, kita juga menyediakan bibit-bibit durian yang berkualitas unggulan ya, dengan indukan yang sangat jelas. Jadi kalau bibit yang tidak unggulan saya nggak pernah jual ya teman-teman. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kebun durian. Ini bisa dibilang berbunga semua ya teman-teman. Nih, ini bunganya, ini berbunga semua. Ini dengan apa namanya, ini nggak banyak ya teman-teman. Ini sekitar ada 25 pohon ya teman-teman. Nih, ini bunganya sangat lebat seperti ini. Ini bunganya. Bayangkan bunganya seperti ini ya teman-teman. Nih, ini asli ya teman-teman. Ini asli, bukan editan, bukan tempelan. Ini bukan dari apa namanya, menggunakan boron atau obat perangsang dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini asli murni, alami ya. Nih, diginikin aja itu nggak masalah. Gitu ya teman-teman. Ah, ini banyak sekali teman. Nih, ini juga. Nih. Nih teman-teman nih. Ini bahkan nih jarak berapa jengkal nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 jengkal ini sudah memasuki batang, sudah keluar bunga. Bunganya sangat lebat sekali teman-teman nih. Bayangkan nih. Jadi Anda atau teman-teman misalkan punya lahan yang sedikit, itu jangan ragu untuk ditanam durian ya, karena hasilnya pun akan insya Allah seperti ini teman-teman. Nih, kita keliling-keliling dulu, nanti setelah keliling saya akan jelaskan pemupukannya gimana, terus resep pupuknya apa biar bisa berbunga lebat seperti ini ya teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman simak video ini sampai selesai ya, jangan separuh-separuh biar tidak salah paham ataupun gagal paham ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nih, luar biasa bunganya, mantap nih, asli. Oke, kita turun. Ah, ini juga nih ya, yang ditanam di sini itu jenisnya bawor semua teman-teman. Ini bawor semua, tidak ada jenis yang lain teman-teman. Oce atau musangking itu nggak ada ya di sini ya. Jadi misalkan teman-teman tanya itu jangan tanyakan kenapa itu bawor semua ya, karena penanamnya memang disengaja bawor semua ya teman-teman. Dan kebetulan durian bawor ini dia sangat genjah ya teman-teman. Kenapa saya bilang genjah? Walaupun dia sudah berbuah, dia masih bisa menyusuli bunganya lagi tuh. Itu di atas bunga, mohon maaf, buah ya teman-teman. Oh, ini yang lebih pendek nih. Nih, ini asli ya teman-teman. Nih, tuh, ini asli. Ini asli nih, ini asli nih, bukan tempelan. Terkadang kan kenapa saya pasti bilang ini bukan tempelan, bukan editan, karena setiap orang melihat video saya, dia itu tidak apa namanya, selalu percaya dengan konten-konten saya seperti itu. Nih, ini batang paling bawah teman-teman. Nih, jadi bagi teman-teman yang mempunyai pohon durian jenis bawor, kalau yang batang paling bawah itu saran saya jangan dipotong ya, jangan dipotong. Karena apa? Dia masih bisa berbunga ataupun produksi. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman yang ada di sana pasti ada batang bawah potong.
Nah gitu, terus diseleksi batangnya, dipotong del gitu. Tapi ternyata yang namanya seleksi alam itu lebih tajam. Contohnya apa nih? Ini kita urut dari bawah ya, batang ini ya nih. Ini batang besar, ini batang kecil. Nih, ini dia masih bisa keluar bunga loh. Nah, terus ini lagi. Nah, ini dia berbunga itu. Terus ini batang besar. Batang besar ini ya. Ini dia sudah ada buahnya, terus nyusul juga bunga lagi. Nah, ini loh. Nih, sama lengan saya aja ini masih besaran lengan saya. Ini dia masih bisa keluar bunga, masih produktif, teman-teman. Tuh. Ini masih produktif. Itu. Nah, sini nih lagi tak tunjukin. Nah, nah. Nah, ini teman-teman ya. Ini saya mau memperlihatkan salah satu ini seleksi alam nih seperti ini ya teman-teman. Nih, terkadang batang seperti ini dipotong nggak fungsi, padahal ini masih fungsi. Nih, ini batang. Nah, nanti batang yang tidak kuat dia akan kering sendiri atau mati sendiri ya teman-teman. Nih, ini kan bekas batang nih, bekas batang. Kenapa? Karena itu lebih manjur, lebih alami, itu seleksi alam, bukan seleksi dari diri kita sendiri. Itu yang namanya feeling itu tidak selalu benar teman-teman, seperti itu. Nih kan luar biasa bunganya. Nah, ini ada lagi yang paling pendek, ini juga tuh, wah luar biasa. Ini juga, ini hampir berbuah semua teman-teman. Ini juga nih, nih ini juga. Ini kan batang kecil, tapi dia masih mampu produksi teman-teman. Tidak hanya batang yang besar saja. Jadi seperti itu. Nih sini. Ini juga. Nih teman-teman. Nah ini dia yang berbunga awal. Kenapa? Yang lain baru mau mecah, ini sudah mentol korek teman-teman nih. Nah gini, nah gitu ya. Jadi buat teman-teman, terkadang teman-teman itu lihat mungkin di channel-channel yang lain dimanapun itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau menurut saya, daripada itu bunganya kita guntingin, kita potong, kita seleksi yang mana yang bagus, itu sebenarnya terkadang feeling yang namanya feeling itu tidak selalu benar teman-teman. Nyatanya apa nih? Nih segini banyaknya, tuh segini banyaknya, itu nanti yang jadi cuma ini 2, terus nah ini 4. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Ya karena yang lain tuh udah habis, yang lain udah habis teman-teman. Nih ini juga, ini tuh. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita bahas untuk masalah pupuk ya. Ini sebelah sana, tak liatin pupuknya. Tuh suara sampai habis. Ini 2 minggu ya teman-teman nggak upload video karena badan saya nggak enak badan. Ini aja baru pulih ya teman-teman. Aduh, jadi mohon maaf untuk yang mengikuti konten-konten saya tidak selalu update di setiap hari ya teman-teman ya, karena pertama keadaan, terus nanti kalau ketika saya update terus setiap hari nanti dikiranya saya nggak kerja, nanti dikiranya cuman buat konten saja. Jadi saya tidak seperti itu. Terkadang saya ngurusin pembibitan yang ada di lahan pembesaran, terus ngurusin pengiriman dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Makanya untuk masalah konten atau video yang saya upload itu tidak setiap hari.
Itu loh teman-teman. Oke, sini. Nah, ini pupuk teman-teman nih. Ini pupuk. Ini pupuknya ini pupuk kohe kambing teman-teman. Nih. Ini pupuk-pupuk kohe kambing. Ini yang sudah dihaluskan. Dihaluskan, didiamkan selama 1 bulan. Setelah itu baru dipupukkan. Nah, kenapa ini basah? Ini tadinya kan dimasukin di karung teman-teman. Nih, ini bekas karungnya nih. Nih, ini bekas karungnya. Nah, ini bekas karung pakan ikan ya teman-teman. Sayang kalau nggak digunakan. Nih, ini kan masih ada beribil-beribilnya nih. Nih seperti ini. Nih, jadi resep rahasia untuk bagaimana pohon durian cepat berbuah. Itu yang pertama, itu teman-teman harus rutin. Rutin dalam arti gini. Di musim kemarau itu paling cepat, itu penyiraman itu 2 hari sekali ya teman-teman. Itu harus 2 hari sekali, itu harus penyiraman, itu harus benar-benar kenyang ya teman-teman. Nah di sini ini pasti teman-teman bertanya, dari situ kok nggak disiram? Ya karena ini kan sedang berbunga teman-teman. Itu mata airnya ada di sana. Tuh kerannya itu kelihatan teman-teman. Coba di zoom tuh kerannya, kan kelihatan tuh. Nah, itu selangnya panjang buat nyiram. Nah, seperti itu. Nah, untuk kemudian setelah pemupukan itu tanah wajib digemburkan. Jadi digemburkan terlebih dahulu, baru dikasih pupuk. Dikala pohon itu tidak berbunga. Tapi kalau sedang berbunga, itu jangan sekali-kali pohonnya digemburkan. Kenapa? Nanti bunganya dia bisa rontok seperti itu. Atau jangan dipupuk. Nah, kenapa lah Mas? Kok ini ada pupuk di bawah pohon? Ya karena ini saya naruh pupuk ini itu 1,5 bulan yang lalu. Setelah itu ini berbunga teman-teman. Nah, merawat bagaimana bunga supaya tidak rontok, itu kita kembali lagi kepada yang di atas atau seleksi alam. Jadi walaupun kita pakai obat dengan macam merek bla 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 bla, itu bunga dengan ribuan satu pohon itu nggak bakalan bisa jadi semua teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman itu harus bisa memahami dengan kondisi alam atau iklim yang ada di wilayah Indonesia ini. Cuman berbeda wilayah, beda juga kadar tanahnya. Itu ada yang tanah berpasir, tanah merah, tanah lempung juga itu ada. Nah kalau ini tanahnya nih teman-teman nih. Kalau ini sebenarnya ini tanahnya tanah merah. Nah kenapa sudah nggak nampak merah? Karena sudah bercampur dengan pupuk. Jadi warnanya dia berubah warna jadi hitam gitu loh teman-teman. Nih. Nah, dan caranya untuk masalah bunga ini kita menanggulangi menggunakan apa? Fungisida, contoh wastak bisa, dangkai bisa. Ya teman-teman, untuk apa fungsinya? Nanti bunga ini dia akan diserang oleh ulat teman-teman. Jadi kalau kita nggak semprot, otomatis buahnya dia rusak. Jadi seperti itu. Itu nyampe buahnya besar kita harus semprot. Nah penyemprotan berapa minggu sekali, berapa bulan sekali. Nah untuk masalah penyemprotan itu dilakukan setiap 1 minggu sekali teman-teman. Gitu. Jadi kalau setiap hari nanti ininya gosong. Karena apa? Obat fungisida atau obat pabrik itu dia itu sifatnya dia keras. Jadi kalau dia disemprotnya terlalu sering, dia akan gosong, mudah rontok seperti itu teman-teman, atau panas. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ayolah kita berkebun durian ya, biar petani durian Indonesia ini bisa sukses.
punya penghasilan. Walaupun kita ya, walaupun kita tiap hari mainnya itu di kebun, tapi ketika kita panen, itu gaji kita itu tidak kalah dengan orang-orang kantoran. Ini mohon maaf loh. Ya, yang penting kunci bertani itu kita tekun, jujur, ikhlas. Ya, tekun dalam arti kita rawat pohonnya selayaknya gitu. Nah, kalau misalnya kita tanam pohon kita nggak rawat kok, ngapain katanya bibitnya unggulan tapi kok nggak berbuah. Nah, sekarang kita kembali lagi, apakah pohon itu dirawat dengan maksimal atau tidak? Kan seperti itu. Ini loh teman-teman, pohon umur berapa? Ini umur 5 tahun semuanya. Ini tanamnya ini berbarengan 5 tahun loh, bayangkan. Dan 5 tahun ya, itu saya tanam itu mulai ukuran 1 meter teman-teman ya, ketinggian 1 meter jongkelan ya. 5 tahun nih seperti ini, sudah berbuah 2 kali teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya ya. Bila yang ingin pesan bibitnya, monggo silakan, nomor di bawah sini ya, yang bertempat di Dusun Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke, cukup sekian. Salam dari kami, salam tani durian Nusantara. Mantap. Listen.